gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya sudah bertemu dengan narasumber pertama saya berkaitan dengan tugas modul Dekon modul 3.1, mewawancarai 2 atau 3 pimpinan sekolah. Pada hari ini saya sudah bertemu dengan pimpinan sekolah yang pertama, narasumber yang pertama, yaitu Ibu Suryani SPDSD selaku kepala sekolah dari saya di SDN 2 Purwokerto Wetan. Berikut ini adalah hasil wawancara dari saya selaku CPP bersama beliau. Silahkan disimak. Ya, berikut ini 8 butir pertanyaan yang akan saya diskusikan bersama Bu Suryani. Mengenai pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimanakah Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Terima kasih untuk tanggapan yang pertama mengenai identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah SD Negeri 2 Purwokerto Wetan, yaitu ada 2 hal yang perlu kita rujuk, yaitu tentang moral dan tentang dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa rujukan moral atau benar melawan salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah, atau benar atau benar. Adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dengan pengambilan sebuah keputusan. Oh iya, jadi ketika Bu Suryani itu dihadapkan dengan masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, Ibu biasanya memahami dulu Ibu, apakah masalah tersebut termasuk dilema etika atau bukan. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Suryani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Oh iya, jadi ketika Ibu dihadapkan dengan permasalahan tersebut, Ibu sudah menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Nah, kemudian saya lanjutkan Ibu, pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu selama ini lakukan? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan guru untuk menyampaikan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian. Kemudian pengujian itu nanti ada benar, ada salah. Melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya akan saya buat sebuah keputusan yang merefleksikannya. Jadi Ibu memang sudah benar-benar menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan yang keempat,
hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ketika kita menghadapi dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip revolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjangnya juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru, pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Oh iya, jadi ketika ibu menghadapi kasus ini, ibu selalu berprinsip ketiga prinsip resolusi, kemudian ibu juga tidak lupa berkolaborasi dengan guru atau pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Untuk lanjut selanjutnya, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk hal ini menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya, namun saya kembalikan lagi pada nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Oh gitu, betul sekali ibu. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus berpegang teguh terhadap aturan yang ada. Kemudian kita juga tidak lupa untuk masih tetap ada rasa kepedulian di dalamnya. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-6, apakah ibu memiliki takala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa ketika ada permasalahan, Bu? Yeah. Ketika ada permasalahan tergantung ini seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Oh gitu. Jadi ketika menyelesaikan sebuah permasalahan, ibu melihat apakah masalah tersebut besar atau kecil, ibu. Kalau misalnya mendesak, itu ibu memerlukan waktu khusus. Tetapi kalau misalkan ada jangka panjangnya, ibu membuat jadwal supaya tetap walaupun jangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi Kristi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kristi sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih sebelumnya nih Bu Emi, saya mengganggu waktu Bu Emi di aktivitasnya, saya menyela nih. Mohon maaf, hari ini saya meminta sedikit waktunya Bu Emi untuk kegiatan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh pemimpin. Nah, pimpinan di sini dalam tugas, saya diberikan tugas supaya mewawancarai kedua pemimpin. Nah, kemarin saya sudah melaksanakan wawancara dengan kepala saya, yaitu Bu Suryani. Nah, hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bu Emi Harjati. Langsung saja nih Bu Emi, untuk pertanyaannya. Yang pertama, apakah selama ini Bu Emi itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bu Emi itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, ini ya Kristi ya. Setiap sekolah kan punya permasalahan sendiri-sendiri.
termasuk visi saya juga ada. Tapi selaku kepala sekolah, maka tugas saya adalah mengamati tidak langsung menjadi masalah, tapi mengamati dulu permasalahannya seperti apa. Kemudian nanti kalau tidak, kami menindaklanjuti dengan mendatangi permasalahan itu. Jadi misalnya permasalahan adalah kegiatan yang saya tidak mendukung kegiatan, misalnya ada perundungan ataupun ada permasalahan tentang kekerasan yang biasa terjadi di kalangan anak-anak, itu langsung saya amati dulu anak-anaknya. Kemudian nanti ada di cross check ya, di cross check dulu permasalahan itu betul atau tidak, baru ada tindak lanjut seperti itu. Oh gitu, berarti ketika di sekolah itu ada masalah, entah itu berkaitan dengan dilema etika atau juga moral, biasanya ibu mengamati dulu ibu, kemudian ibu cross check nih masalah tersebut. Dan juga anak kelas. Oh, gitu. Lanjut ibu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana ibu menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya yang pertama kami akan mengecek dulu dengan guru. Setelah itu baru kami musyawarahkan. Itu tulis. Oh iya. Jadi kepala sekolah tidak langsung turunkan mengambil, harus ada musyawarah dulu. Berarti ketika mengambil sebuah keputusan didiskusikan dulu ibu dengan rekan guru di sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah ibu? Yang pertama, saya kan harus mengecek kalau ada permasalahan, mengecek dulu permasalahan yang terjadi. Kemudian nanti saya musyawarahkan dengan dewan guru. Kemudian nanti setelah mengambil musyawarah itu mengambil kesepakatan mana langkah yang terbaik, mana yang paling benar, yang tidak merugikan, ya baik tidak merugikan anak didik, juga tidak merugikan sekolah. Jadi kami selaku pribadi juga akan mengecek kebenarannya, tidak langsung turun tangan terus ataupun memberikan sanksi atau hukuman. Lanjut ibu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya lakukan adalah pendekatan dan etika dulu. Jadi kalau ada permasalahan kita panggil namanya ke kantor ataupun guru-gurunya ke kantor, kemudian dari hati kita bicarakan baik-baik. Oh gitu. Jadi ketika ada permasalahan itu biasanya mengadakan dialog dulu gitu Ya, untuk mengetahui dari hati ke hati. Nah sekarang lanjut pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika di sekolah ibu? Ya, memang kalau kita mengandalkan perasaan itu memang kalau setiap manusia pasti punya perasaan, tapi kita punya tupoksi. Kalau misalnya tupoksi kita adalah membimbing, membina, kemudian mengarahkan anak-anak kita supaya menjadi baik, maka kita selaku kepala sekolah harus tegas. Kemudian kalau misalnya ada istilahnya guru yang bertindak salah, ya harus minta maaf gitu. Harus siap menerima konsekuensinya sebagai guru. Kalau terjadi kesalahan di dalam satu sekolah, ya harus saling memberikan saran, kritik supaya semuanya bisa saling baik, tidak saling menjatuhkan. Oh, ini luar biasa sekali ibu. Pertanyaan yang keenam, ketika ibu menyelesaikan kasus dilema etika, apakah ada tata kala atau jadwal tertentu bu? Misalnya seperti ataukah menyelesaikan langsung di tempat, atau ibu biasanya menyusun jadwal terlebih dahulu? Ya, kami itu untuk jadwal memang tidak secara tertulis ya, karena setiap permasalahan kan waktu-waktu bisa. Betul. Nah, itu kami tentu saja selalu berkoordinasi dengan guru supaya nanti kalau ada permasalahan silakan diselesaikan dulu, kita dulu dengan anak, kemudian guru dengan anak, kemudian nanti baru kalau anak-anak kok misalnya guru tidak bisa menangani, baru kepada tingkat kepala sekolah. Jadi guru saya beri kepercayaan, guru selaku BK, selaku konselor kan guru juga punya hak untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Berarti tidak ada alokasi tertentu tergantung Hanya permasalahannya ibu. Jadi sifatnya adalah disipliner sewaktu-waktu dan kami siap untuk selalu menerima kritik dan saran untuk
sepertinya masalah itu tiba-tiba ada, kan kita tidak bisa menduga. Betul, ya. Lanjut Ibu, pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam setiap pengambilan keputusan di sekolah? Ya, saya mengutamakan musyawarah mufakat. Saya tidak mengambil sikap sendiri, tapi semuanya didasarkan atas musyawarah.